Hai movie lovers, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film yang terinspirasi dari kisah nyata. Buat yang penasaran gimana sih alur ceritanya, yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film yang berjudul. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita di lapas yang diketahui bernama Aileen. Dia terlihat sedang diwawancarai oleh seorang jurnalis. Kita sebut saja bernama Johnny. Dia mewawancari mengenai seluruh aksi dari Aileen sampai dia bisa masuk ke dalam lapas dan harus menerima hukuman untuk berpindah alam di pagi itu juga gitu nih guys. Aileen pun lantas mulai bercerita. Jadi, kisah itu bermula di sebuah bekas pom bensin. Pada malam tahun baru, tepat di tahun 1976. Saat itu, Aileen sedang asyik main-main bersama dengan seorang pria tua bernama Bonnie yang diketahui telah membayarnya. Kemudian ketika Bonnie sudah selesai, ternyata dia malah minta nambah secara gratis. Tentu saja hal tersebut membuat Aileen langsung melayangkan tangannya pada si Bonnie. Bahkan sampai tidak sadarkan diri gitu nih guys. Setelah melakukan itu, Aileen pun mengambil dompet Bonnie dan segera pergi dari tempat itu. Namun ternyata, Aileen malah tidak sengaja memasuki lokasi pantai pribadi. Dan di tempat itu, Aileen bertemu dengan sekelompok remaja yang sedang menikmati kembang api di pinggir pantai. Ternyata, salah satu dari mereka yang bernama Jenny memanggil Aileen untuk bergabung di perkumpulan mereka. Akan tetapi, saat Aileen akan duduk, salah satu pria yang bernama Robbie terlihat menghampiri Aileen sembari mengatakan bahwa jika Aileen ingin bergabung dengan mereka, maka Aileen harus bersedia untuk main-main bersama dengannya secara gratis. Mendengar hal itu, Aileen pun kesal kemudian terlihat melayangkan tangannya kepada Robbie. Dari situ, Aileen pun langsung pamit pergi. Namun di sini, Jenny langsung mengejar Aileen sembari mengatakan bahwa dia ingin Aileen ikut ke rumahnya. Karena rupanya, dia sangat kagum dengan keberanian Aileen tadi. Aileen sendiri yang memang tidak punya tempat tinggal pun akhirnya mau atas penawaran Jenny tersebut. Singkat cerita, sesampainya di kamar Jenny, Jenny lantas bercerita bahwa dia kini hanya tinggal berdua bersama ayahnya saja karena ceritanya, ibunya telah lama meninggal. Ayah Jenny ini merupakan seorang pengusaha yang sangat kaya raya, sekaligus ketua klub kapal paling terkenal di Amerika. Setelah sejenak berbincang-bincang, Jenny yang kelelahan pun langsung tertidur. Dan saat itu, Aileen pun langsung turun untuk berbaring di lantai. Dan di keesokan paginya, ayah Jenny yang diketahui bernama Louis sangat terkejut ketika melihat Aileen yang sedang memakai baju milik ibunya Jenny. Jenny yang juga melihatnya pun langsung bertanya dari mana Aileen mendapatkan baju tersebut. Dengan polosnya Aileen mengatakan bahwa dia mendapatkan baju tersebut yang berada di dekat kamar mandi. Mendengar hal itu, Jenny pun langsung meminta agar Aileen segera mengganti baju dengan baju miliknya saja. Namun saat Aileen hendak menggantinya, Louis malah melarangnya. Karena ternyata Louis sangat suka melihat Aileen memakai baju milik ibunya Jenny. Setelah itu, Jenny pun lantas memperkenalkan Aileen kepada ayahnya. Dan di sini, Louis terlihat sangat menyukai Aileen nih guys. Karena Aileen ini orangnya sangat humoris. Setelah Louis pergi, Jenny rupanya malah mengucapkan terima kasih pada Aileen karena dia bisa membuat ayahnya tersenyum kembali. Jadi ceritanya, ayahnya selama ini murung gitu nih guys. Setelah itu, Jenny juga berharap Aileen mau tinggal di rumahnya lebih lama. Karena ingin membuat ayahnya kembali bahagia.
Mendengar hal itu, Aileen pun setuju. Beberapa hari kemudian, ketika Jenny terlihat baru saja pulang, setelah pergi bersama kekasihnya bernama John, dia melihat baju ayahnya di depan tangga gitu nih guys. Karena penasaran, mereka berdua pun langsung menuju ke kamar Louis untuk mengeceknya dan alangkah terkejutnya Jenny. Dia mendapati ayahnya sedang asyik main-main bersama dengan Aileen. Nah, setelah kejadian tersebut, 2 minggu kemudian, akhirnya Louis dan Aileen pun menikah nih guys. Dan di sini Jack yang merupakan sahabat sekaligus pengacara Louis malah terlihat sangat kecewa dengan pernikahan mereka. Malam harinya, Jenny yang kesal atas pernikahan ayahnya terlihat mulai mengemasi barang-barangnya untuk ia bawa ke rumah khusus tamu milik ayahnya. Di sini, Louis pun meminta kepada Jenny agar dia tetap tinggal bersamanya. Akan tetapi, Jenny yang kecewa pun menolaknya. Di sini, Jenny menyayangkan sikap ayahnya yang terburu-buru menikahi Aileen tanpa tahu latar belakangnya. Dan Jenny pun terlihat langsung pergi. Singkat cerita, ketika Louis tertidur pulas, Aileen terlihat mengambil dompet Louis kemudian pergi ke sebuah kafe gitu nih guys. Di sana, Aileen terlihat mengobrol dengan seorang pria bernama Bram. Dan setelah beberapa saat, Aileen pun terlihat mulai tengler gitu nih guys. Nah, di momen itulah, Bram langsung mengambil kesempatan untuk mengajak Aileen main-main bersama. Akan tetapi, Aileen langsung menolaknya. Bahkan sampai membuat Bram tersungkur. Tidak lama dari itu, pemilik bar terlihat menghampiri mereka. Dan ternyata, dia adalah Bonnie, seorang laki-laki yang pernah Aileen tolak main ketika di pantai. Bonnie yang masih menyimpan dendam dengan Aileen pun tanpa ragu-ragu langsung melaporkannya kepada pihak berwajib. Dan alhasil Aileen pun akhirnya ditangkap. Kemudian di pagi harinya, saat Aileen sedang disidang, Louis datang dan langsung memberikan uang jaminan agar Aileen bisa dibebaskan. Dan akhirnya, Aileen langsung bebas nih guys. Singkatnya, sesampainya di rumah, Aileen yang merasa bersalah pun langsung minta maaf kepada Louis atas semua permasalahan yang telah terjadi. Mendengar hal itu, Louis pun menunjukkan sebuah koran yang di dalamnya ada foto pernikahan mereka berdua. Itu artinya apapun yang dilakukan Aileen sekarang pastinya akan berpengaruh pada nama baik Louis. Menyadari hal itu, Aileen pun berjanji bahwa mulai sekarang, dia akan menjaga sikapnya. Beberapa hari kemudian, Louis dan Aileen ini terlihat sedang bersiap-siap untuk berlayar menggunakan kapal pesiar milik Louis. Tidak lama kemudian, Jack dan anaknya yang bernama John datang menghampiri mereka, sembari mengatakan ingin ikut berlayar. Dan Louis pun mempersilahkan mereka untuk naik ke kapal. Setelah beberapa saat, rupanya datanglah Robbie yang merupakan adik dari John. Dia juga akan ikut nih guys, begitu juga dengan Jenny, yang khawatir dengan ayahnya pun akhirnya ikut serta. Dan Louis pun mulai menjalankan kapalnya nih guys. Kemudian, ketika di tengah perjalanan, di sini Jack terlihat menghampiri Louis saat Aileen yang sedang ke toilet. Dia berbicara kepada Louis bahwa saat ini dia sedang mencari informasi tentang latar belakang Aileen. Sedangkan Robbie yang melihat Aileen ke toilet itu pun langsung beranjak untuk menyusulnya. Rupanya, Robbie yang masih penasaran dengan Aileen itu kembali memberanikan diri mengajak Aileen untuk main-main bersamanya. Dan di sini Aileen langsung menolaknya kembali, sembari menegaskan jika Robbie melakukannya lagi, maka dia tidak akan segan mengirimnya berpindah alam.
Robbie sendiri pun langsung terlihat ketakutan gitu nih ya guys. Bahkan dia langsung pergi dan meminta Louis untuk segera pulang. Keesokan harinya, ketika Jenny dan Aileen sedang berada di sebuah toko baju dan terlihat sedang mencoba yang sama persis, tiba-tiba Aileen merasa bahwa penjaga toko tersebut sedang meremehkannya. Karena hal itulah Aileen pun memutuskan untuk segera pergi keluar dari toko itu. Di saat itu jugalah terlihat dari kejauhan bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikan Aileen dari dalam mobilnya gitu nih guys. Kemudian malam harinya, Jenny melihat lampu di ruangan kerja ayahnya menyala. Karena penasaran dia pun langsung bergegas mengeceknya. Ternyata, dia mendapati Aileen sedang mengisi sebuah cek yang ada di meja ayahnya dengan menuliskan sejumlah uang yang sangat banyak. Tapi di sini, Jenny tidak bisa berbuat apa-apa nih guys. Namun di keesokan harinya, Jenny langsung menemui Jack di kantornya untuk menceritakan semua yang telah dia lihat semalam. Dan di sini, Jack mengatakan bahwa Aileen baru saja berhasil mencairkan semua uang dari cek tersebut. Bahkan Aileen juga menghapus nama Jenny dari ahli waris tunggal keluarga Louis gitu nih guys. Mendengar hal itu Jenny pun mulai panik nih guys. Namun di sini Jack menenangkan Jenny. Karena dia telah memiliki bukti tentang jejak keburukan Aileen di masa lalu. Dia bahkan mengatakan pada Jenny agar mengizinkannya untuk membereskan semua permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Jenny yang masih merasa bingung pun langsung menyetujuinya. Kemudian di keesokan harinya, Jack dan Robbie terlihat datang ke rumah Louis untuk menemui Aileen. Tepatnya saat Louis tidak ada di rumah. Dan di sini, Aileen pun langsung mengusir mereka. Namun ternyata mereka tidak menghiraukannya nih guys. Bahkan Jack justru langsung memperlihatkan semua bukti-bukti atas tindakan buruk yang pernah Aileen lakukan di masa lalu. Menyadari hal itu, Aileen pun langsung panik nih guys. Dan di saat itu juga, Jack menawarkan sejumlah uang untuknya. Sembari mengatakan bahwa dia ingin Aileen mengambil uang tersebut. Akan tetapi dia harus segera pergi sejauh-jauhnya dari rumah itu. Tapi tanpa disangka, Aileen justru menyerang mereka berdua. Sampai berpindah alam. Setelah itu, kita kembali diperlihatkan ke masa sekarang. Yaitu, saat Aileen sedang diwawancarai oleh Johnny. Rupanya di sini Johnny mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan cerita Aileen itu. Karena menurutnya bagaimana bisa Aileen berhasil menyikat Jack dan Robbie sekaligus tanpa ada bukti sama sekali. Aileen pun lantas mengatakan bahwa ia menghilangkan bukti dengan cara membuangnya ke dalam hutan. Setelah mengatakan itu, Aileen pun kembali melanjutkan ceritanya. Hari itu, Aileen terlihat sedang santuy di pinggir kolam. Tidak lama kemudian Aileen mendengar pintu rumah diketuk. Dan dia pun langsung segera membukakan pintu. Rupanya, terlihat ada sebuah amplop yang berisikan foto-foto saat Aileen membuang barang bukti. Karena penasaran, Aileen pun langsung mendatangi hotel. Dengan alamat dan nomor kamar yang tertulis di amplop tersebut. Alangkah terkejutnya Aileen di sana. Karena ternyata yang berada di kamar tersebut adalah adiknya sendiri. Kita sebut saja bernama Bambang. Rupanya, Bambang yang sedang sakit ini sengaja mendatangkan Aileen kakaknya untuk memperingatkan dia agar segera berhenti melakukan kejahatan. Bukannya sadar, Aileen justru langsung menyikat Bambang. Sampai berpindah alam juga nih guys. Setelah melakukan itu, Aileen terlihat langsung mencari berkas asuransi milik Bambang
Dan ternyata, pewaris dari asuransinya itu adalah Aileen. Menyadari hal itu, Aileen pun sempat merasa bersalah. Shin kemudian kembali ke masa sekarang. Selama Aileen menceritakan itu semua, ternyata di sini Johnny mengatakan bahwa itu semua hanyalah hasil karangan Aileen saja. Aileen pun kembali melanjutkan ceritanya nih guys. Dia mengaku mendatangi sebuah bank untuk menutup semua tabungan milik Louis dan mencairkan semua uangnya. Sementara di tempat lain, Jenny terlihat sedang bersama John, yang ceritanya telah mendapatkan informasi mengenai ibu dari Aileen. Mereka berdua pun langsung menuju ke sebuah kafe, tempat di mana ibu Aileen bekerja. Di sini, ibu Aileen pun mulai bercerita bahwa sejak kecil, Aileen memang memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Karena ternyata, Aileen ini mengidap penyakit delusi yang cukup parah. Ibunya juga mengatakan bahwa Aileen ini tidak akan berhenti sampai bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Dan jika ada yang menghalangi pasti langsung disikat. Singkat cerita, saat Aileen baru pulang, dia langsung ditanya-tanya oleh Louis tentang semua tabungannya yang sudah Aileen cairkan gitu nih guys. Di sini, Aileen bahkan mengelak dengan mengatakan bahwa Jenny lah yang melakukannya. Namun Louis menjawab bahwa beberapa hari yang lalu, dia bersama Jenny telah memindahkan 99% tabungannya ke bank lain. Jadi, yang telah dicairkan Aileen itu hanya 1% dari tabungannya. Mendengar hal itu, Aileen pun langsung meminta maaf pada Louis. Bahkan berjanji lagi tidak akan mengulanginya. Namun Louis yang sudah kecewa itu langsung menyuruh Aileen untuk segera pergi dari rumahnya. Mendengar hal itu, Aileen pun langsung marah dan mendorong Louis sampai tidak sadarkan diri. Tidak lama dari itu, Jenny dan John yang baru pulang mendapati ayahnya di lantai. Mereka pun langsung menolongnya. Namun saat Jenny dan John akan mengangkat Louis, tiba-tiba Aileen muncul dan langsung mengatakan bahwa dialah pelakunya. Dia bahkan mengakui yang menyikat Jack dan Robbie. Dan kali ini, giliran mereka berdualah yang akan dia sikat, ungkapnya. Singkat cerita, mereka bertiga sempat berhasil kabur dari Aileen nih guys. Akan tetapi, Jenny yang masih merasa kesal terlihat kembali untuk memberi pelajaran lebih. Akan tetapi Jenny malah justru diserang. Aileen yang menganggap Jenny sudah tiada pun langsung kabur ke kapal. Dan di sini Jenny mengejarnya nih guys. Sampai pada akhirnya Aileen tercebur ke lautan berkat Louis. Akan tetapi, Aileen rupanya berhasil selamat dan sedang mencari target baru. Seperti malam itu, Aileen terlihat sedang mencari tumpangan gitu nih guys. Singkatnya, dia akhirnya mendapatkan tumpangan mobil yang lewat. Yang sialnya mobil tersebut adalah milik Bonnie. Merasa masih dendam dengan Aileen, Bonnie pun langsung membalasnya sampai keadaan Aileen seperti yang terlihat sekarang ini nih guys. Meski Aileen sudah panjang lebar menceritakan semua itu kepada Johnny, akan tetapi Johnny tetap tidak percaya nih guys. Mendengar hal tersebut, Aileen pun sempat marah. Dan tidak lama dari itu, penjaga pun langsung membawa Aileen keluar dari ruang itu untuk segera dieksekusi. Dan disitulah filmnya pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.